Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu kan? Ya, Caimin lihat tanda-tanda menang satu putaran karena survei kami terbaru katanya begitu ya. Melihat dari survei internal sendiri bahwa Anies Baswedan Caimin itu sudah unggul ya. Kalau diperkirakan dari beberapa wilayah yang ada begitu di Jawa Timur, di Jawa Tengah, terus kemudian di di DKI Jakarta, di Banten dan sebagainya begitu kan ya. Diperkirakan menang sekitar 20 juta begitu kan ya, selisih dari lawan-lawan mereka begitu kan. Jadi pada intinya adalah bahwa ini memang tanda-tanda kemenangan yang sangat luar biasa. Apalagi begitu kan ya, NU dan Muhammadiyah ya katanya bersatu ya, bisa berkoalisi di situ begitu kan ya. Artinya selama ini bahwa kemenangan itu bisa saja mutlak begitu kan. Kemenangan bisa saja menang satu putaran begitu. Kita lihat saja lawan-lawan Anies Baswedan Caimin begitu kan ya. Seperti Pak Prabowo ya, terus kemudian Ganjar begitu kan ya. Mereka kan kalau masuk di putaran kedua mungkin Prabowo dan Anies Baswedan di situ begitu ya. Kalau Pak Ganjar kan sudah di depan mata, sudah kalah mereka begitu ya. Tetapi pada intinya adalah bahwa bagaimana masyarakat hari ini melihat Anies Caimin ini sebagai ya sebagai calon ya presiden dan wakil presiden yang santai-santai aja begitu kan. Jadi tidak harus ngotot seperti calon-calon yang lain begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bisa saja apa yang disampaikan Caimin ini bisa saja menang satu putaran. Insya Allah begitu kan ya. Karena Pilpres di 2024 ini sangat agak menarik begitu kan ya, berbeda dengan dari sebelum-sebelum mereka begitu kan. Bahkan di satu sisi komentar-komentar netizen ya, Caimin lihat tanda-tanda menang satu putaran karena survei kami terbaru katanya ya. Insya Allah ya, insya Allah, amin, amin, amin. Amin terus berjuang, insya Allah katanya ya. Bahkan banyak sekali komentar-komentar netizen ya. Jadi lo percaya survei apa enggak sih ya? Inilah mulai muncul ya komentar-komentar para cebong begitu kan. Gue masih ingat lembaga hasil survei PKS dan PKB waktu Pilpres 2019 sampai udah sujud syukur semua padahal ya hasilnya zong. Inilah tanda-tanda playing victim begitu kan. Kalau kalah bilangnya curang. Ya kita tunggu saja begitu kan. Dalam artian bahwa apa yang dilakukan Anies Caimin kan hanya berikhtiar di situ begitu. Tapi saya harap bahwa ya netralitas itu yang paling penting begitu kan. Ini netralitas. Ya, apalagi coba kalau bukan netralitas begitu kan. Jadi pada intinya adalah bahwa kalau memang ada sesuatu yang kemudian ya masih percaya lembaga survei, ini bukan, ini hanya sebagai patokan saja lembaga survei begitu kan ya. Tapi pada intinya adalah masyarakat yang punya kekuasaan, yang punya power, yang punya pilihan masing-masing di situ begitu kan. Tapi secara logika memilih pemimpin itu bukan sekedar memilih karena ada uangnya mereka begitu. Bukan hanya ikut-ikutan sana sini begitu kan. Tetapi karena hati mereka bagaimana punya dampak di situ begitu kan. Mulai kesejahteraan ya, mulai angka kemiskinan dan sebagainya begitu kan. Ya kita lihat saja pendidikan, kesehatan dan semuanya begitu kan ya. Terus masalah angka korupsi begitu. Itu yang kita lihat begitu kan. Coba lihat di kepemimpinan Pak Jokowi selama ini apa yang mau dibanggakan hari ini. Banyak semua orang yang kecewa. Dulu dianggap sebagai sama dengan berhala di situ begitu kan, dipuja-puji sana sini. Walaupun Pak Jokowi salah, dipuja-puji sana sini begitu kan ya. Dan pada akhirnya sekarang apa coba bayangkan ya. Mulai agak kekecewaan mereka yang memuja-muji Jokowi begitu kan. Disitulah peran penting sebagai seorang ya rakyat begitu kan, harus berpikir secara jernih di situ begitu. Tidak hanya berpikir bahwa karena ada uangnya dan sebagainya begitu kan. Jadi pada intinya uang itu bukan segala-galanya begitu kan ya dalam dunia politik kita begitu. Kalau ingin sejahtera pilihlah yang tidak punya uang. Kira-kira seperti itulah ya. Bahkan Caimin lihat tanda-tanda menang satu putaran karena survei kami terbaru katanya ya. Ketua Umum ya PKB Mohaimin Iskandar atau Caimin yang juga bakal cawapres ya Koalisi Perubahan yang melihat tanda-tanda menang satu putaran di Pilpres di 2024. Caimin mengatakan itu berdasarkan hasil survei yang dia miliki.
Hal itu disampaikan Caimin ya kala menyebutkan kedatangan mantan Ketua Umum ya pengurus PP Muhammadiyah Din Samsudin yang melihat tanda-tanda satu putaran menang itu juga ada. Peluang yang ada karena survei kami terbaru katanya ya. Bahkan di satu sisi Caimin menjelaskan bahwa hasil surveinya tersebut menempatkan 3 pasangan calon dalam posisi yang sama. Untuk itu dia mengatakan kerja para relawan di berbagai daerah tidak sia-sia. Bahkan survei saat ini sampai pada level sekarang ya 3 calon ya persis jadi 100 ya terbagi 2 ya floating sedikit ada floating beberapa persen ya. Lebih lanjut Caimin mengatakan pihaknya terus melihat hasil survei paling negatif yang ada. Hal itu menjadikan masukan bagi dirinya. Ya kita lihat saja ya masukan yang kita cari survei paling negatif yang kita cari dan kita optimis ya. Bahkan ya kelonjakan perolehan itu sangat signifikan ya. Kita itu melihat dengan survei-survei yang ada begitu kan. Jadi survei-survei seperti SMRC, LSI begitu kan ya. Terus kemudian Carta di situ begitu kan. Jelas mereka begitu kan sudah terafiliasi kemana begitu kan. Tidak mungkin Anies Baswedan itu menang di lembaga survei itu begitu. Karena pada hakikatnya apa yang mau dilakukan hari ini begitu kan ya. Kalau toh pada hakikatnya begitu kan hanya mengandalkan lembaga-lembaga survei, tidak mengandalkan apa yang sebenarnya terjadi begitu kan ya. Dalam artian bahwa ada sesuatu yang kemudian kita tidak harus percaya terhadap lembaga-lembaga survei yang ada begitu. Karena apa? Coba bayangkan lembaga-lembaga survei hari ini ya kalau kita simpulkan begitu kan ya. Banyak yang kemudian iklan-iklan dan sponsor-sponsor dari terafiliasi kepada salah satu calon capres-cawapres begitu kan. Dan pada intinya adalah bahwa masyarakat hari ini kalau kita melihat bahwa boleh ambang kebingungan begitu kan. Karena lembaga survei sudah muncul ya, survei muncul sana sini muncul, tapi gimana begitu kan ya. Terus kemudian cawe-cawe itu muncul sana sini begitu. Pada hakikatnya orang akan banyak yang kemudian menjadi spekulasi di situ. Yang paling adem-adem aja yaitu adalah Anies Baswedan Caimin di situ begitu. Saya yakin akan menang 1 putaran begitu kan ya. Bahkan di satu sisi mengatakan ya terlebih lagi Caimin ya makin ya yakin ya akan menang di Pilpres yang mendatang usai ya ada bimbingan dari Din Samsudin. Dirinya juga berharap dapat menang dan bisa mewujudkan cita-cita. Tentu bimbingan Profesor Din Samsudin ya tokoh ormas ya kami menunggu terus bimbingannya agar kemenangan yang akan raih dalam kemenangan yang sesuai dengan harapan, sesuai dengan cita-cita, sesuai dengan apa yang menjadi mandat perubahan ya. Kenapa lembaga-lembaga survei sekarang itu menyatakan bahwa ya seolah-olah ya Anies Caimin di situ begitu kan rendah sekali begitu. Pada hakikatnya kan bisa menang begitu kan ya. Lembaga-lembaga survei yang ada selama ini kalau kita pertontonkan ya bahwa ya memang Anies Baswedan ini di urutan nomor buncit begitu kan, di urutan nomor 3 begitu. Tapi faktanya di lapangan, faktanya di jalanan, ternyata masanya sangat luar biasa begitu dibandingkan dengan 2 calon itu begitu ya. Dari Pak Ganjar dan Pak Prabowo begitu. Ada apa begitu kan? Itu yang harus kita mikir hari ini begitu kan. Jangan-jangan lembaga-lembaga survei yang ada selama ini begitu kan ya memunculkan setiap pekan karena agar ya memberikan opini-opini kepada yang lain begitu kan. Coba bayangkan kalau Anies Baswedan ya disambut luar biasa di di masyarakat begitu kan ya ketika ada acara disambut luar biasa di situ begitu kan. Tapi pada akhirnya begitu kan ya muncullah lembaga survei yang memframing bahwa ya Anies Baswedan kalah begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu kan aneh mereka begitu. Ketika Anies Baswedan ada acara muncullah lembaga survei seolah-olah menjadi tandingan mereka begitu kan. Ya yang namanya lembaga survei masa kita harus percaya begitu kan. Oke mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.